kita itu bisa merubah hidup kita lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi. Karena apa? Karena kita itu di dunia itu sementara. Mondi sadar gitu, Mondi kayak gini terus mau sampai kapan? Mondi hidup di jalan, ngamen seperti luntang lantung, terus tidur di pinggir jalan, ya kan, kesana kesini gitu, harus minta-minta. Mau sampai kapan? Mau di keempat, ini yang keempat. Sisi positifnya yaitu mau kita sesusah apapun hidup kita, sesedih apapun hidup kita, kekecewaan apa yang sudah kita alami, sepahit apapun hidup yang udah kita rasakan, itu Allah akan memberikan suatu kebahagiaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Di sini Mondi mau cerita sedikit pengalaman hidup, terus perjalanan hidup Mondi dari dulu sampai sekarang, yang istilahnya bikin Mondi bisa sadar, bisa seperti ini. Jadi awal mulanya tuh emang Mondi tuh selalu selalu suka dengan dunia Mondi yang di jalanan. Mondi sampai seperti ini, Mondi hidup di jalan, Mondi ngamen. Karena apa? Karena untuk menafkahi keluarga dan anak Mondi. Nah, untuk teman-teman di sini Mondi mau ngasih tahu bahwa kita itu semua bisa berubah. Kita itu bisa merubah hidup kita lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi. Karena apa? Karena kita itu di dunia itu sementara. Gak selamanya kita seperti ini, gak selamanya dunia truk milik kita. Jadi kita harus ada pemikiran bahwa kayak gini contohnya, masa ya sih harus hidup kayak gini terus gitu. Harus ada pemikiran, gue punya masa depan, gue harus berubah diri, harus lebih baik lagi. Masa iya harus jadi hidup seperti ini gitu. Itu kita harus ada pemikiran seperti itu. Sama Mondi juga, Mondi sebelum hijrah itu Mondi ada pemikiran bahwa kayak gini, ya Allah, aku punya anak loh, aku punya anak, aku punya adik, aku punya keluarga gitu. Aku udah capek gitu, ya Allah, aku udah capek untuk hidup seperti ini gitu. Tolong berilah petunjuk. Berilah petunjuk, aku sangat capek hidup seperti ini. Aku pengen merubah kebiasaan aku yang buruk menjadi lebih baik lagi gitu. Aku selalu berdoa, aku selalu tanya terus sama Allah, aku selalu mengadu sama beliau kan, sama Allah tuh. Harus ada pemikiran seperti itu dalam diri kita. Apalagi kita harus sadar akan dosa-dosa kita yang sama kita perbuat di dunia ini gitu. Kita harus sadar bahwasannya gini loh, Allah itu maha pemaaf. Kenapa? Jadi gini, kita berbuat dosa gitu, kita berbuat maksiat, tapi mau kita terus mengulangi terus, tapi apa? Allah maha adil, dia maha pemaaf, dia selalu maafin kita, dia tidak pernah hukum kita karena dosa-dosa yang kita perbuat. Tapi Allah cuma pengen bahwa ini hambanya tuh biar ke jalan yang lurus gitu. Nah, untuk teman-teman, jadi kita semua itu harus ada kayak istilah pemikiran di otak kita tuh, harus ada pemikiran, masa gue hidup mau kayak gini aja sih gitu, masa iya harus kayak gini terus nggak ada perubahan gitu. Harus ada pemikiran yang benar-benar bahwasannya bikin kita benar-benar yakin gitu bahwa kita bisa berubah gitu. Jadi tuh pemikiran seperti itu tuh benar-benar bagi Mondi ya, benar-benar harus ada pemikiran seperti itu. Kita harus berpikir, masa iya hidup harus kayak gini terus gitu. Gak selamanya kita harus seperti ini. Kita punya masa depan yang harus
kita raih gitu. Karena kalau kita kayak gini terus mau sampai kapan gitu, kita terus jalanin hidup kita selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat, sampai kapanpun itu gak akan selesai. Sama Mondi juga sama, Mondi sadar gitu, Mondi kayak gini terus mau sampai kapan. Mondi hidup di jalan ngamen seperti luntang-lantung, terus tidur di pinggir jalan ya kan, kesana kesini gitu, harus minta-minta. Mau sampai kapan Mondi seperti itu? Mondi punya anak, Mondi punya keluarga, Mondi punya adik yang harus masa depannya harus dilihat. Nah di situ Mondi semangat, wah gue harus berubah nih, gue harus raih masa depan untuk anak gue, untuk keluarga gue gitu, dan untuk diri sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman, itulah kisah-kisah Mondi, bahwa sana kita itu semua bisa berubah, yang baik menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi lebih baik gitu, yang jahat bisa baik, yang baik bisa jahat, seperti itulah. Makanya Allah itu maha Allah itu maha membolak-balik hati manusia gitu. Jadi orang yang jahat akan bisa berubah menjadi baik, yang baik akan berubah bisa menjadi jahat, yang nakal akan berubah menjadi orang-orang benar gitu. Apabila kita punya niat dari hati, kita pengen berubah, pengen menjadi lebih baik, pasti itu ada jalannya. Karena apa? Niat yang baik itu pasti akan dimudahkan sama Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Dan terus Mondi minta doanya untuk teman-teman, terus doain Mondi biar Mondi di Malaysia sehat selalu, dan semoga Mondi bisa istiqomah, Mondi selalu bisa memberikan suatu motivasi hidup, terus kisah-kisah hidup yang bisa diambil sisi positifnya gitu. Jadi dari kisah Mondi ini yang harus diambil dalam sisi positifnya apa? Yang pertama, bahwa seburuk apapun masa lalu kita bisa dan kita berhak untuk berubah. Dan yang kedua, sisi positifnya, tidak ada yang bisa menghakimi seorang pendosa gitu apabila dia itu tidak berbuat dosa. Jadi ada nggak di dunia ini orang yang nggak pernah berbuat dosa? Jadi stop untuk menghakimi seseorang gitu, karena kita ini sama-sama pendosa yang sedang mencari jalan untuk menjadi lebih baik. Nah, sisi yang ketiga, sisi positif yang kita ambil dari kisah Mondi itu positif adalah bahwasana diri kita sendiri yang bisa merubah hidup. Karena apa? Karena bukan orang lain yang merubah kita, bukan keluarga kita, bukan siapapun yang merubah, tapi dalam diri kita sendiri yang akan merubah nasib kita, merubah segalanya. Tuh. Kalau kita tidak ada keinginan, tidak ada suatu jiwa yang benar-benar harus berubah, itu tidak akan bisa gitu. Nah, yang keempat, sisi positifnya yaitu mau kita sesusah apapun hidup kita, sesedih apapun hidup kita, kekecewaan apa yang sudah kita alami, sepahit apapun hidup yang sudah kita rasakan, itu Allah akan memberikan suatu kebahagiaan. Entah esok, entah kapan, itu pasti akan datang. Percaya, Allah gak tidur. Di saat kita menangis, kita mengadu, ya Allah kenapa sih hidupku seperti ini, ya Allah kenapa sih aku selalu seperti ini, ya Allah kenapa sih aku harus bisa merasakan seperti ini, ya Allah aku pengen bahagia, ya Allah aku pengen bertaubat, ya Allah aku pengen menjadi lebih baik, ya Allah tolong ampuni semua dosa-dosaku, ya Allah aku pengen Engkau mendengar semua doa-doa aku. Itu Allah semua akan dengar, Allah akan mengabulkan itu semua gitu. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah sisi positif yang kita ambil adalah bahwa semua orang bisa berubah.
yang kelima ya, ini yang terakhir dari kisah-kisah Mondi, perjalanan Mondi yang harus kita ambil ini adalah yang terakhir, yang paling penting, bahwa semua orang itu bisa berubah. Mau kita seorang pendosa, kita orang gak benar, kita orang apapun itu, seburuk apapun kita, seburuk apapun masa lalu kita, kalau kita sadar akan dosa-dosa kita, kita akan sadar atas kesalahan yang kita perbuat selama ini, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang lurus. Allah akan membuat kita sadar bahwa kita harus merubah hidup lebih baik. Gitu teman-teman. Jadi Mondi harap teman-teman yang saat ini masih seperti ini, yuk kita berubah jadi lebih baik lagi, jadi orang yang bermanfaat gitu. Karena dunia ini sementara, gak selamanya kita ada di dunia, gak selamanya kita seperti ini semua hanya titipan, semua hanya titipan. Orang tua kita, anak kita, harta kita, bahkan tubuh kita ini pun titipan gitu. Kita akan kembali lagi kepada yang membuat kita itu. Jadi buru-burulah untuk berbuat baik, cepat-cepatlah merubah diri, karena dunia semakin tua, dunia akan hancur. Gak selamanya kita akan ada di dunia ini gitu. Jadi teman-teman semua, ayo kita bareng-bareng, kita hijrah, kita merubah hidup jadi lebih baik. Kita belajar lagi agar kita dapat ilmu kebaikan, terus dapat pengalaman hidup yang jauh lebih baik. Kita berubah bareng-bareng, dan semoga yang sudah bisa berubah ya, semoga terus istiqomah, dan semoga terus menjadi pribadi yang lebih baik. Dan doakan terus Mondi teman-teman, doain Mondi, semoga Mondi di Malaysia sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dan selalu istiqomah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada yang dulu. Amin ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Oke, terima kasih teman-teman. Ini mungkin sedikit kisah-kisah Mondi yang Mondi ceritain, atau suatu saran, suatu motivasi yang bisa kita ambil dari cerita Mondi ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga semuanya juga selalu dukung Mondi, selalu mendoakan Mondi, dan Mondi selalu mendoakan kalian semoga semua. Dan Mondi selalu mendoakan semoga Didik Channel di YouTube-nya selalu penontonnya sehat selalu, dimurahkan rezekinya, amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.